Selamat bertemu teman-teman dalam agenda Sinte Daru, yaitu suami istri ngobrol teater dari rumah. Episode 1. Ini obrolan ringan antara suami dan istri, jadi antara saya dengan istri saya. Cie. Cuma istri saya tidak masuk di frame, gitu aja. Tapi nanti dia yang tanya, saya yang jawab, gitu ya. Ini obrolannya tentang teater sebagai bagian dari program work from home itu karena pandemi COVID, kira-kira begitu. Nah, untuk episode 1 ini kita akan bicara tentang teater secara dasar. Jadi saya akan ditanya oleh istri saya. Dengarkan suaranya. Seksi kan? Obrolnya teater ya Mas ya? Iya, ini acara teater Sinte Daru. Sinte Daru. Aku tuh cah teater soalnya. Malah bojomu teater. Oh iya, teater, teater. Pokoknya teater ya. Jadi teater itu apa sih Mas? Teater itu apa? Ini teater itu saya ambil aja dari bukunya Pak Harimawan yang mungkin sebagian besar orang udah membacanya. Teater itu berasal dari bahasa Yunani teatron, artinya adalah gedung pertunjukan atau tempat untuk menyaksikan pertunjukan. Jadi teater itu ada dua arti, gedung pertunjukan, tapi lama-lama menjadi pertunjukan itu sendiri. Kira-kira secara mendasar begitu. Jadi kalau kita di luar negeri masuk ke rumah sakit ada tulisan operation theater, itu maksudnya ruang operasi. Jangan masuk ke situ nonton teater, nggak mungkin. Jadi ada ruang, artinya ada ruang dan artinya ada pertunjukan. Kira-kira. Oke. Terus unsur teater itu apa aja? Nah, unsur teater itu ada, kalau ini saya ambil dari Meyerhold, saya ambil unsur pokoknya dulu. Unsur pokoknya itu ada 4. Penulis naskah yang menghasilkan naskah, sutradara yang menginterpretasi naskah dan kemudian mengarahkan para pemain, ketiga para pemain yang memainkan naskah tersebut, yang keempat adalah penonton. Nah, penontonnya adalah unsur terpenting karena tanpa penonton tidak bisa disebut sebagai seni pertunjukan. Berikutnya ada unsur penunjang atau unsur pendukung untuk mendukung penampilan pemain teater ini, yaitu ada tata artistik yang biasanya dikenal dengan tata panggung, tata cahaya, tata suara, rias dan busana. Lalu yang satu lagi unsur pendukung itu ada kepanitiaan orang bilang, tapi biasanya disebut sebagai manajemen. Kira-kira begitu, ada unsur pokok, ada unsur pendukung. Oke. Terus unsur-unsur itu yang pokok dan pendukung itu bekerjanya gimana? Gini, secara dipikir secara kronologis saja ya. Jadi secara kronologis. Urut-urutannya. Penulis itu menulis naskah, menghasilkan naskah drama atau lakon. Lalu dibaca sutradara mempunyai interpretasi. Lalu itu diberikan kepada pemain. Nah, kemudian pemain memainkan itu di depan penonton. Nah, di dalam memainkan itu dia membutuhkan ubo rampe, membutuhkan tata artistik seperti panggung, cahaya dan sebagainya. Nah, untuk mengundang penonton itulah diperlukan kepanitiaan atau manajemen. Jadi kira-kira bekerjanya begitu. Jadi semua unsur ini sebetulnya bekerja bersama-sama hanya demi penonton. Kira-kira begitu. Oke. Tadi kan disebutkan ya itu ada pertama pembuatan naskah. Tapi kira-kira ada nggak teater yang nggak pakai naskah gitu? Oh iya, ada. Nah, itu unsurnya kerjasamanya terus gimana kalau nggak ada naskahnya? Ada. Jadi kalau tidak ada naskah tetap ada cerita. Jadi meskipun nggak ada naskah harus ada cerita. Harus ada cerita. Ada cerita. Jadi tapi itu nanti akan kita bicarakan di pertemuan berikutnya ya. Oke, baik. Karena itu nanti akan menyangkut soal teater tradisional dan teater modern. Oh, gitu. Jadi kalau nggak ada naskah ya berarti harus ada cerita. Gitu. Jadi minimal harus ada cerita. Harus ada naskah. Ya. Nah, ceritanya nonton Demit. Jadi harus ada ceritanya. Apa yang mau ditonton kalau nggak ada ceritanya? Nah, khusus cerita ini ada hal yang membedakan dari seni pertunjukan lainnya, misalnya musik dan tari. Di musik itu kan ceritanya melalui syair. Ya, di tari juga ada ceritanya. Cuma di dalam musik dan tari ceritanya tidak harus berkonflik. Oh gitu. Kalau teater harus berkonflik. Teater harus punya konflik. Kira-kira hanya begitu basicnya. Jadi yang membedakan secara dasariah ya hanya begitu.
Oke, next. Kalau prinsip dasarnya teater itu apa? Prinsip dasar teater itu banyak orang bilang teater adalah seni kolaboratif. Ya. Karena dia menggabungkan banyak unsur. Bahkan elemen-elemen seni yang lainnya pun bisa masuk, kira-kira begitu. Karena dia seni kolaboratif, maka prinsip pokoknya adalah kerjasama, kira-kira begitu. Nah, untuk menjalin kerjasama ini, menurut saya pribadi, setiap insan, setiap bagian, setiap bidang yang terlibat di dalam kerjasama harus saling jujur dan saling ikhlas dalam kerjasama tersebut. Jadi menurut saya prinsip teater itu ada 3. Apa? Kejujuran, keikhlasan, Iya. dan kerjasama. Sudah hanya itu saja. Jujur, ikhlas, kerjasama. Betul, Gitu. hanya jujur, ikhlas, kerjasama, lain tidak. Lain tidak. Sip. So, terakhir. Manfaat belajar teater itu apa? Manfaat belajar teater itu banyak pendapat juga. Jadi ada orang yang mengatakan teater adalah kehidupan. Wah, top banget dong, teater adalah kehidupan. Biasanya pendapat ini mengacu pada cerita yang diangkat ke dalam pentas teater. Nah, Oke. ceritanya itu pasti cerita tentang kehidupan manusia, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi, yang akan terjadi dan lain sebagainya. Intinya adalah cerita yang diangkat itu adalah menggambarkan tentang kehidupan manusia. Maka banyak orang bilang belajarlah teater agar kamu bisa mempelajari kehidupan. Ada yang begitu, tapi ada juga yang mengatakan belajarlah teater agar kamu bisa berorganisasi. Ya, karena orang yang berpendapat seperti ini memandang bahwa kerja bidang-bidang itu harus bareng dalam satu tujuan untuk menciptakan sebuah pementasan. Maka belajarlah teater untuk belajar kerjasama. Itu biasanya ada di dalam manajemen produksi. Terus kemudian ada orang yang belajar teater untuk menemukan jati dirinya, untuk kesadaran. Jadi setelah dia belajar teater, dia tahu kerjasama, dia tahu macam-macam aspek dalam teater, cara latihan dan sebagainya, dia kemudian muncul kesadarannya, oh kalau begitu selama ini saya kurang begini, jadi saya harus begini dan sebagainya. Jadi dia kemudian muncul kesadarannya setelah belajar teater. Ada yang begitu. Itu dari sisi dari sisi penampilnya. Dari sisi penonton juga ada manfaatnya. Banyak. Ada yang bilang bahwa nonton teater itu menyenangkan, ya karena dia mungkin hobi teater. Ada yang nonton teater itu hiburan, ya karena mungkin dia sedang hatinya sedih, kurang tidur dan sebagainya. Arep mabuk yo larang, nah tiba-tiba nonton teater kok gratis dan teaternya komedi. Nah, kemudian dia senang. Ada yang begitu. Ada juga yang sama seperti pemain tadi. Ada yang juga nonton teater itu seperti ibadah biar muncul kesadaran. Artinya biar dia bisa mengambil hal-hal baik dari pertunjukan teater itu. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya udah. Itu kita kalau ada pertanyaan kita simpan untuk pertemuan berikutnya ya. Oke. Nah, begitu teman-teman, itu episode 1 dari Sinte Daru tentang Desa-Desa Teater bersama saya Eko Ombong dan istri saya Afni Prawesti atau disebut Cucut. Nah, kita akan ketemu dalam episode berikutnya. Terima kasih.